Pemilu kali ini ya, jadi sebenarnya saya sudah memperhatikan tuh waktu saya masih menjadi ketua organisasi profesi, jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di DKI Jakarta. Yang menarik adalah sewaktu Pilgub DKI 2017. Waktu itu kan sedang kita melihat fenomena yang Donald Trump ya. Nah begitu Donald Trump ikut proses pemilu, kemudian dilakukan proses penelitian secara oleh Asosiasi Psikolog di Amerika Serikat. Mereka sepertinya ingin tahu ya kondisi kesehatan jiwa dari pendukung Republican, jadi Republican dan juga yang pendukung Demokrat. Ternyata yang menarik adalah yang pendukung Partai Republik itu malah cenderung lebih tinggi kecemasannya. Jadi itu menarik tuh, saya melihat hasilnya begitu ya. Oh, ini menarik ya hasil penelitian mereka. Nah justru dari situ akhirnya saya juga melakukan survei waktu itu dengan Selasar. Selasar itu sebuah platform media sosial yang mana mereka punya data engagement dengan usersnya begitu kan, sehingga kita bisa memfollow up pada saat melakukan survei. Kita bilang kita survei yuk coba begitu di DKI Jakarta, karena kan waktu itu juga isunya yang ada segregasi, kemudian isu-isu primordial ya, kemudian identitas menjadi sesuatu yang eksklusif begitu ya, keakuan banget atau kekelompokan banget. Nah, itu akhirnya membuat penasaran dong. Wah yaudah coba yuk kita survei. Kita cuma ingin tahu saja masalah kecemasan. Dan memang lumayan cukup tinggi. Jadi angka kecemasan di kalangan usernya si Selasar sebagai platform media sosial menunjukkan bahwa memang ada kecemasan yang tinggi dan dihubungkan dengan berbagai pemberitaan seputar Pilgub DKI. Kemudian seputar perdebatan, begitu ya. Bahkan ada yang menarik, tidak ikutan debat-debat di medsos, tetap ikut cemas katanya. Jadi lucu-lucu begitu yang kita temui dari survei itu. Dan banyak yang merasa ketakutan dalam kecemasannya itu ada dimensi di mana dia merasa ketakutan kehilangan pertemanan jadinya. Jadi saya pikir, oh ini menarik ya. Jadi karena pemilu, waktu itu kebetulan pilgub ya, pilkada DKI, ada kecemasan yang muncul di masyarakatnya. Jadi mereka bukan sebagai peserta, bukan sebagai panitia begitu, tetapi ikut terdampak. Nah, jadi itu buat saya menarik, karena saya berada di luar, bukan sebagai seseorang yang ikut kontestasi itu. Waktu itu peralihan saya anggota DPR, bukan anggota DPR dan hampir PAW lagi. Jadi kan saya anggota DPR 2009-2014. Dari daerah pemilihan DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Nah kemudian 2015 saya fellowship ke Harvard Medical School untuk Mental Health Implementation Research. Kemudian saya praktek di Rumah Sakit Jiwa Suroto Herjan 2 tahun. Nah dalam proses itu, pada saat saya berpraktek dan mengurusi organisasi profesi, di situ curiosity secara lebih ke keilmuan gitu. Ingin mengetahui dampak cemas itu. Nah, habis itu baru saya PAW lagi masuk ke parlemen. Kalau saya mundur dari Partai Demokrat itu 2019, karena kalau saya terkunci dalam sebuah partai, kesempatan saya sebagai seorang profesional banyak hilang. Itu agak sulit bagi saya. Kayak sekarang saja kan di posisi sekarang saya harus netral, tidak memihak, apalagi tidak menjadi anggota partai politik begitu.
tingkat pendidikan ya, biasanya kan sebenarnya begini. Waktu itu pasti ada tuh, pasti ada. Ada detailnya yang saya sudah masukkan ke jurnal sebenarnya, tulisan itu. Jadi memang ada beberapa sosiodemografi yang saya tanyakan. Pasti waktu itu saya tanyakan tingkat pendidikan, nanti saya cek lagi untuk tingkat pendidikan. Tetapi yang pasti kelompok usia, gitu, kelompok usia. Mereka yang sangat engage, waktu tahun itu pun milenial ya, yang banyak engage di media sosial. Sehingga justru yang menarik itu adalah waktu kan sebenarnya yang mereka habiskan di media sosial. Dan mungkin bukan bicara pendidikan formal, tapi kecerdasan mengolah emosi pada saat mendapat berita, pada saat membaca berita. Kalau kita merujuk ke bukunya Drew Weston tuh, zaman banget, saya dikasih oleh teman saya Philip Vermonti itu dari CSIS dulu, tentang political brain, using emotion in deciding the future of a nation. Jadi bagaimana mereka memainkan emosi untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Nah itu, di situ saya membaca buku itu dan saya merasa bahwa kalau berarti emosi yang dimainkan atau yang digunakan, berarti harusnya kita sebagai manusia harus lebih cerdas untuk meregulasi emosi kita. Gitu. Karena bahkan untuk remaja sekalipun, kita sekarang berpikir bahwa keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh remaja diantaranya adalah kemampuan meregulasi emosi. Nah jadi kalau merujuk buku itu, mungkin itu buku-buku tahun 2000 berapa ya? Mungkin awal-awal 2000. Dia sudah mengulik tentang emosi. Berarti saya pikir oh itu dia. Problemnya adalah kecerdasan emosi, meregulasi emosi. Karena ternyata yang dimainkan memang itu. Saya begini, justru saya ya, karena ini kan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Di sini saya merasa bahwa kok ada desakan seolah-olah angka yang bombastis nih, yang ditunggu. Caleg stres kah? Tim sukses stres kah? Begitu ya. Saya sampai merasa harus banget ya kedesakan media ya. Semua nanya, saya bilang, wow saya kok jadi party pooper nih gitu ya. Jadi saya merusak pesta atau kebahagiaan orang kalau saya bilang nggak banyak tuh gitu kan. Nah jadi akhirnya saya malah begini, saya bilang sama tim di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Pertama kita memastikan hak orang dengan gangguan jiwa bisa memilih, itu satu. Sehingga akhirnya kita di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, saya yang tanda tangan ke Kementerian Kesehatan, ini hasil rekomendasi kita tentang hak pilih ODGJ. Jadi artinya orang dengan gangguan jiwa yang bagaimana yang boleh memilih. Kalau yang di rumah sakit bagaimana, karena ini kan setting rumah sakit. Jadi mereka harus bagaimana, apakah seharus seperti yang dulu-dulu, perlu TPS dan lain sebagainya, atau bisa diantar saja. Atau bagaimana prosedurnya gitu ya, karena menyangkut berkas-berkas juga begitu kan. Itu satu yang kita berusaha kawal. Yang kedua adalah harapan dari media massa dan masyarakat atau media massa saya tidak tahu, yang adakah layanan yang khusus begitu kan untuk caleg antisipasi begitu. Saya langsung gitu ya. Jadi saya kembalikan begini saja. Kalau pencalekan yaitu identik dengan biaya kampanye yang besar atau whatever lah, mencurahkan harapan yang sedemikian besar, mengharapkan perubahan hidup, mengharapkan tapi lebih ke dirinya ya. Padahal kan sebenarnya kehadiran seorang caleg masuk ke dalam sistem membawa visi misi, dia membuat perubahan untuk orang banyak, bukan merubah nasib dia. Kan begitu ya harusnya ya, dia yang merubah nasib bangsa sebenarnya. Karena kan apalagi yang nasional. Nah jadi memang ada kesalahan intensionalitas politik di situ ya, Pak Edi ya. Kalau menurut saya intensionalitas politiknya sudah belum beres untuk segelintir caleg. Saya tidak mengatakan semua. Nah jadi
Akhirnya saya bilang begini, yaudah layanan kita bagi dua, untuk caleg yang punya uang, yang masih punya uang, dan caleg yang uangnya sudah habis. Saya bilang, kalau yang sudah habis, syukur-syukur dia punya BPJS. Dia bisa pakai saja, silakan BPJS. Ya, sangat wajar, dan proses pencalekan ini juga demikian. Karena kalau terlepas dari yang intensionalitas politiknya tadi questionable, kemudian yang sudah menghambur-hamburkan uang sedemikian banyak, karena berharap yang I don't know, ya itu tadi, harapan individual, personal, instead of harapan merubah nasib sebuah bangsa dalam aspek-aspek tertentu kan, gitu. Nah, kalau dia masuk dengan idealisme, dia punya visi misi, dia tahu dia bisa buat perubahan misalnya, dia merasa dia lebih bagus sebenarnya dari saingannya, kan bisa ya, wajar saja itu terjadi gitu. Dan dia merasa I can do something gitu, saya bisa membuat perubahan, saya bisa benar-benar melakukan tugas dengan baik, tetapi tetap tidak terpilih, itu sangat mungkin begitu kan. Jadi wajar dia pasti bisa kecewa begitu. Problemnya adalah politik tidak seperti itu. Bahkan politik ini tidak seperti main basket yang sudah jelas aturannya begitu ya. Ini agak apa ya? Ini politik atau ini Indonesia? Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti gambling, bahkan mulai berkesan ada adiksi gambling. Ada kecanduan. Sekali dia tidak berhasil, seperti maju lagi, seperti dia tidak bisa melihat dirinya di luar kerangka sebagai anggota DPR. Begitu, jadi menjadi adiksi ya, menjadi kecanduan. Banyak saya melihat tuh yang menjadi kecanduan nyalek, begitu kan? Ya. Bisa, karena waktu saya misalnya maju pencalekan itu, karena kan saya mau memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa. Pada saat saya tidak terpilih yang kedua kali, ya karena berbagai perhitungan politik dan lain sebagainya, ada black campaign yang saya juga rasakan tuh di akhir, hal-hal yang menjadi bagian dari pemilu. Ya, ready or not ya, kita harus selalu punya bagian dari diri kita yang ready kalau kompetisi, bisa menang bisa kalah. Ya, mau dengan kalah cara apa, ya pokoknya kalah. Ya itu yang harus mempersiapkan diri betul untuk seperti itu. Nah jadi ya itulah ya yang tadi saya katakan, sehingga akhirnya dia merasa bahwa dia ini tidak berhasil, sehingga akhirnya dia stuck di situ ya. Dia terjebak di situ dalam konsep kegagalan yang sebenarnya mungkin tuh blessing in disguise juga. Misalnya jangan-jangan sebenarnya karena banyak ya orang kan dari berbagai profesi yang masuk ke dalam ranah ini. Nah, padahal kalau dia true to himself atau true to herself begitu, pasti masih banyak yang dia bisa lakukan. Sekarang gini aja deh, orang dengan gangguan jiwa saja, kita melihat dia sebagai seorang manusia. Mungkin dia datang sebagai akuntan, cuma gangguan dia membuat dia tidak bisa konsentrasi dan lain sebagainya, sehingga dia harus menggunakan skill setnya dia yang lain. Sama, pada saat dia menjadi caleg, ini yang punya profesi sebelumnya. Pada saat dia keluar dari situ, atau kayak misalnya saya, paling gampang dengan contoh sih memang. Jadi begitu saya keluar, ini kan masalah pembiasaan. Nah, saya waktu masuk itu saya merasa dalam 5 tahun, tapi banyak yang saya capai. Ya kan, jadi begitu masuk tiba-tiba saya menjadi apa tuh itu, menjadi perwakilan Indonesia, menjadi advisor dari sebuah organisasi internasional. Kemudian tiba-tiba saya menjadi champion MP berarti saya harus keliling tuh ke beberapa negara untuk bicara, sampai pidato di PBB waktu itu di New York mewakili generasi muda. Nah itu kan artinya generasi muda dunia, bukan cuma Indonesia. Nah
Terus kemudian ada tawaran, oh ya nanti Dr. Nova kalau kepilih lagi menjadi ketua organisasi ini ya, gitu ya untuk levelan Asia Pasifik. Nah jadi di situ kita kan seperti membangun istana pasir ya, itu building a sand castle. Tapi syaratnya kan jelas kan, tapi kalau terpilih lagi, itu yang berat. ya kan, begitu karena dia hopeful, oh dia bagus nih periode 1, nanti di periode 2 tolong Anda maju jadi ini, jadi itu gitu. Tiba-tiba ada ombak, buyar. Nah itu harus dibangun lagi, gitu kan. Sebenarnya kan tetap ada, pasirnya kan masih ada, tinggal saya mau bangun atau tidak lagi, gitu. Dan itu butuh waktu. Kalau sedih pasti sedih lah, gitu kan. Karena saya merasa I was doing it right. Misalnya, saya merasa saya sudah melakukan dengan baik. Saya merasa saya memenuhi janji kampanye. Undang-Undang Kesehatan Jiwa benar-benar disahkan. Gitu ya. Terus ada kerjaan yang lain gitu. Waktu itu mengawal undang-undang keperawatan juga. Kayak itu tadi menjadi champion MP sebuah organisasi kemanusiaan. Oh, pokoknya artinya saya merasa I was doing it right. Saya melakukan dengan benar, membangun koneksi yang baik-baik. Itu dengan dunia internasional. Nah, jadi tetapi kalau tidak terpilih, itu kan artinya hilang ya sandcastle. Nah, di situ sebenarnya membangun lagi itu yang kadang-kadang orang reluctant atau merasa males gitu karena dia udah ngerasa gagal terus males. Makanya saya ekstrim. Begitu saya tidak terpilih, saya langsung tulis buku dulu. Begitu saya tulis buku menceritakan proses mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Gitu. Jadi A Rookie and the Passage of the Mental Health Law in Indonesia. Terus udah di launching, kemudian ya udah selesai itu buku. Saya pikir udah deh, entar kali aja ada yang mau mengeluarkan undang-undang inisiatif lagi, yang inisiatif tuh tetap saja harus ada individu-individu kan yang mengajukan inisiatif undang-undang. Itu selain komisi, badan dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir semoga bermanfaat gitu kan. Dari situ akhirnya saya ekstrim, saya ke Harvard kan. Saya fellowship di Harvard Medical School untuk Mental Health Implementation Research. Jadi di sana membuat berpikir lebih jernih. Gitu. Jadi di sana profesor saya bilang, kamu nanti dokternya terusin saja di sini. Saya bilang, waduh kalau saya di sana, saya nggak bisa mengawal banyak hal. Saya bilang, untuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa saya masih mau kawal walaupun dari luar. Saya bilang, karena kan sebagai expert masih bisa. Terus dia bilang, oh yaudah karena saya tadinya mau mengambil S3 Medical Anthropology. Jadi menggabungkan nulis dan dunia medis. Cuma akhirnya, aduh jangan deh, akhirnya saya pulang. Saya mengambil di FKM UI untuk S3-nya. Sudah balik ke Indonesia, terus dia bilang, yaudah kalau balik ke Indonesia kamu harus praktek lagi. Nah untungnya selama di DPR saya juga tetap punya surat izin praktek. Saya tidak pernah tidak punya surat izin praktek. Karena sekolahnya susah loh. Masa saya tidak jaga, sayang. Jadi tetap, akhirnya saya tetap bisa kembali praktek di rumah sakit jiwa. 2 tahun mengasah lagi ilmu dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu kan dibangun lagi. Menjadi ketua organisasi profesi, kemudian apalagi tuh waktu itu akhirnya dari organisasi Jakarta saya menjadi sekjen yang Asia gitu, kemudian ngambil program S3 gitu, terus ya udah meneliti dan lain sebagainya, jadi apa ya, self improvement satu itu, kemudian escape dari kemelut itu ya, benar-benar keluar dari itu ya, benar-benar keluar dari itu. Pada saat udah mulai settle semua, S3-nya sudah mau selesai, keahlian skill praktek sudah kembali saya dapatkan, tiba-tiba PAW. Masuk jadi udah ya udah deh gitu kan. Jadi masuk dalam kondisi saya sudah menambah semua skill dan lain sebagainya. Sudah refresh lagi, saya sudah merasa menjadi sosok yang berbeda dari yang waktu baru-baru kelar dokter jiwa, gitu kan. Nah ini yang sudah hampir PhD, kemampuan skill sebagai seorang profesional sudah lebih terbangun, gitu ya. Gitu. Jadi sudah ya, makanya pada saat PAW langsung orang berpikir saya nyalek lagi. Saya ditanya waktu itu sama partai saya, Dr. Nova mau nyalek lagi kan? Wah saya nggak kepikiran mas. Saya bilang, wah dimarahin saya. Kok bisa nggak kepikiran? Wah gitu, mungkin tersinggung lah ya. Maksudnya kayak, hah gaya banget nih orang pernah berlomba-lomba ingin nyalek, dia bilang saya tidak kepikiran. Tapi
benar-benar saya tidak berpikir ke sana. Saya hanya menjalankan sisa waktu PAW. Iya, karena memang harapannya dia perubahan dari kehidupan yang dia miliki. Karena orang melihatnya apa? Saya rasa periodisasi 5 tahun itu cukup lama loh. Jadi orang membayangkan gue susah 5 tahun sekali aja. Tapi sudah ada kemapanan dalam 5 tahun. Karena orientasinya saya kan. Orientasinya bukan kalau saya masuk dalam sistem, saya melakukan perubahan apa untuk bangsa Indonesia, itu lain. Kalau masuknya untuk saya, ya begitu. Akan susah sekali begitu. Karena dia membayangkan 5 tahun sekali aja, dia susah payah, selebihnya asuransi kesehatan terjamin, terus gaji pasti terjamin, begitu. Artinya sebuah kemapanan yang dia harapkan hanya dengan 5 tahun sekali bekerja. Kalau cuma 2 tahun, seperti di Amerika 2 tahun. Itu kan waktu pendek sekali, dia belum nyaman udah kampanye lagi. Iya, betul. Kalau ini kan bayangkan 5 tahun, lama itu. Jadi ya itu saya rasa salah satu yang membuat orang juga berpikir itu adalah sebuah kenyamanan yang cukup lama, sebuah kemapanan hidup yang bisa dia dapatkan dalam 5 tahun. Tapi kan itu kalau orientasinya ke dalam ya. Pada orientasi ini harusnya dia radiating energi dia keluar Ya, untuk orang lain. Ya, saya sudah coba 2 dapil. Dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri, dan daerah pemilihan yang di Jawa Timur 6, Kediri, Blitar, Tulungagung. Yang mana di situ secara leluhur di sana ya. Soekarni itu yang akhirnya baru dinobatkan pahlawan nasional 2014 itu dari pihak keluarga ibu. Gitu. Jadi ya memang memilih ke sana karena ada keterikatan secara batin, secara leluhur di sana. Nah kemudian akhirnya kita ini sangat berbeda karakter antara kedua dapil itu. Yang satu bahasa tentunya berbeda, kemudian yang kedua karakter, profil orang-orangnya juga sangat berbeda. Saya babat alas waktu itu di Jawa Timur 6, di beberapa babat alas. Set of problemsnya agak mirip lah, masih sama sih, perempuan masalahnya masih sama juga gitu. Tapi anak-anak juga sama, tapi tidak separah di Jawa Timur ya untuk masalah gizi, kehamilan usia sangat muda, pernikahan dini gitu ya. Itu hal-hal yang kita temui. Masalah nelayan kan di Jakarta tidak ada sekelompok nelayan yang misalnya harus kita tangani gitu di Jawa Timur, di suatu wilayah waktu itu namanya Besole. Nah jadi dari gunung, laut, daratan, itu semua tuh kita datangin dulu. Nah itu saya waktu itu kan enaknya petahana. Kalau petahana itu punya program-program dapil. Jadi tidak perlu kita yang mengulurkan tangan ini dari saya, cukup menunjukkan bahwa kita sebagai anggota DPR memastikan apa yang menjadi hak dia, program-program pemerintah yang sudah dicanangkan sampai ke tangan masyarakat. Kan seperti itu. Itu kayak misalnya waktu itu nelayan minta alat untuk mereka bisa bertugas melakukan pekerjaannya dengan aman. Gitu. Saya ingat waktu itu. Saya udah bawa memastikan, oh ini alatnya udah state of the art, oh udah canggih dia untuk nelayan. Tiba-tiba datang ditolak, udah pernah. Saya bilang, ya waktu itu minta dibawain, dicuekin gue. Tidak sepertinya. Iya, padahal kan katanya ini untuk keamanan. Oh ya, gue tuh makan di warteg begitu ya. Terus saya datang membawa. Ini udah saya perjuangkan, memastikan ini sampai ke sini karena berebutan tuh semua wilayah yang ada nelayannya minta alat itu. Dicuekin, balikin saya ke kementerian. Mereka tidak butuh lagi tiba-tiba. Gitu. Bisa, ya? Seperti itu. Jadi saya yang oke. Langsung saya bilang, oh wow, ini benar untuk keselamatan. Saya tidak tahu ada caleg lain yang punya penawaran yang lebih menarik dong, pasti daripada saya. Sehingga akhirnya
Saya yang pendekatannya adalah human safety, masalah dia jangka panjang ya. Karena kan kalau nelayan kan dia bertugas lama tuh panjang, berarti dia harus punya alat-alat yang aman. Itu pelampungnya apa segala macam. Kalau saya berpikir safety dan kelanggengan dia bekerja. Tapi kalau kemudian akhirnya itu menjadi sesuatu yang dianggap kalah penting dibandingkan caleg lain, ya sudah bawa pergi lagi itu dikembalikan ke bukan punya saya. Saya hanya memastikan daerah itu harus dapat. Itu kan, balikin aja pernah tuh. Bawa lagi ke kementerian, nih nggak laku, silakan disalurkan ke wilayah lain. Saya pikir wilayah itu perlu, saya bilang kan, untuk safety-nya mereka bekerja. Tapi ternyata menjadi tidak perlu. Nah, hal-hal yang semacam itu terjadi. Cuma tadi saya katakan kalau petahana masih ada untungnya, karena ada program-program yang penting kita mau memperjuangkan untuk mereka tanpa harus kita misalnya mengeluarkan uang, tapi yang penting mereka melihat kita ini benar-benar serius begitu di dalam sistem dan menggunakan itu untuk kemaslahatan mereka, begitu kan? Ya itu sih, itu contoh yang saya belajar bahwa susah sekali untuk mengunci loyalitas itu tidak gampang. Nah ini jadi bayangkan kalau yang bukan petahana, berapa banyak uang yang harus dia keluarkan. Kalau saya kan ya waktu pertama, bayangkan SBY waktu itu terpilih satu putaran langsung 60%. Dapil saya langsung 3 orang yang terpilih dari Partai Demokrat di DKI 2. Begitu. Jadi memang banyak kita ini diuntungkan dengan Pak SBY-nya. Jadi SBY Effect pada tahun 2009 sehingga saya tidak terlalu banyak biayanya. Gitu kan? Yang pertama. Yang kedua diuntungkan karena petahana. Sehingga kita banyak menunjukkan bahwa kita ini sebagai wakil rakyat benar-benar memperjuangkan untuk program-program dapil. Nah itu paling kalau itu tidak jadi kan kita balikin. Gitu, paling kita kasih. Enggak ya. Tapi banyak nih Pak yang masih membutuhkan ini, pelampung. Jadi disalurkan ke wilayah yang mau, banyak. Siapa yang tidak mau pelampung nelayan? Kita kan banyak sekali. Nah kebetulan di daerah itu tidak jadi, kan begitu istilahnya. Terus memastikan makanan yang bergizi, program-program itu kita sampaikan. Nah, jadi petahana ya diuntungkannya begitu, Pak Edi. Kampanye-kampanyenya kita waktu saya periode itu memang kampanye-kampanye yang sifatnya lebih edukatif, memastikan program pemerintah sampai, apalagi kan saya dari ruling party. Jadi saya benar-benar memastikan entah itu biskuit, makanan pengganti ASI atau apapun, saya memastikan di dinas-dinas kesehatan tidak numpuk karena kadang-kadang mereka tidak punya anggaran untuk dari dinas mengantarkan ke masyarakat. Kadang-kadang sampai kita harus membantu menyalurkan. Di situ saya banyak edukasi. Nah, saya memang salahnya karena saya pernah dapat tugas observer untuk kampanyenya Obama dan lain sebagainya. Jadi agak mengcombine nih untuk remaja, kampus, kayak anak muda-muda sudah mulai paham politik. Nah itu mulai sifatnya edukatif ke politik, gitu kan. Nah terus saya waktu itu punya juga 2 unit ambulans yang saya sendiri yang punya. Jadi ambulans saya mobil pelayanan kesehatan jiwa, begitu waktu itu. Jadi saya bekerja sama. Nah ada ambulans yang sifatnya seperti itu. Jadi waktu itu anak-anak remaja suka tuh yang di kampus, yang di sekolah. Bukan ambulans yang untuk bawa orang ke rumah sakit, ambulans edukatif ya. Itu. Jadi saya memang punyanya yang kayak begitu-begitu. Tapi ya ternyata masyarakat tiba-tiba lebih suka yang simbolik kan lain lagi. Saya tuh dulu kampanye suaranya sampai serak-serak habis karena menjelaskan, edukatif. Gitu. Apalagi mitra misalnya waktu itu Badan POM, Komisi 9, datang edukasi tentang makanan yang tidak boleh pewarna. Karena waktu itu di daerah itu banyak sekali kerupuk-kerupuk pakai pewarna yang ya mungkin pewarna tekstil tuh yang tidak aman. Kita edukasi, ibunya nyuapin kerupuk ke anaknya. Saya bilang, ya ibu dengerin ya Bu ya, gitu kan. Nah ini ada program pemerintah, makanan pengganti ASI, ada PMT dan lain-lain sebagainya. Nah biasanya kadang-kadang mereka bilang susah dapetnya, oh enggak itu haknya ibu. Waktu itu misalnya kita edukasi, ibu ke dinas atau apa kayak gitu-gitu ya, kita menjelaskan. Kadang-kadang kita bisa, ini udah kita bawain, pernah numpuk. Tapi begitu ada waktu itu gunung erupsi,
Merek. Kelut. Kelut ya. Tiba-tiba itu yang terdepan bisa dibagikan dulu ke masyarakat. Biskuit itu. Bayangkan orang mau makan apa tuh? Yang tiba-tiba terdampak gitu kan. Biasa kan kita selalu tergagap kalau menghadapi bencana alam. Sehingga akhirnya yang tertumpuk itu ya Dibagikan. kita salurkan gitu. Saya bilang untung juga ya dia tidak tersalurkan. Saya bilang akhirnya itu tersalurkan dulu ke masyarakat yang kelaparan di shelter-shelter. Itulah jadi kalau petahana itu keuntungannya. Nah problemnya yang benar-benar fresh tapi tidak punya uang dan jual-jual dulu terus tidak jadi. Nah itu bisa dibayangkan betapa stressfulnya untuk mereka. Makanya kadang-kadang kalau maju perlu juga tuh perhitungan di situ ada siapa petahananya. Petahananya komisi berapa? Petahananya programnya apa? Itu penting tuh untuk kita ngukur. Iya, harus perhitungannya matang betul. Lihat dulu petahana siap. Kalau tidak apa-apa maju aja pencalekan, tapi hitung-hitung dulu berapa banyak yang mau dikeluarkan. Ini perhitungannya dan lain sebagainya. Karena banyak efek-efek yang tidak terduga. Seperti Komeng itu unexpected. Ya kan, unexpected. Saya tidak tahu itu Ukraine effect atau apa. Ya, jadi jangan-jangan di Indonesia juga sudah lelah masyarakatnya merasa I don't know ini siapa ini gitu. Yang kenal saja akhirnya. Yang saya kenal dan nih orang kok tidak pretentious. Jadi selama ini politisi itu kan identik dengan pencitraan, membuat sebuah citra diri untuk yang dikenal masyarakat. Begitu. Tapi memang di mana aja kalau enggak tidak ada film Gladiator tuh. Gladiator itu mati-matian menjaga citra dia, termasuk bunuh orang di belakang. Kalau kita ingat film Gladiator tuh, yang serial yang Olivia Pope itu kan, itu sampai mati-matian dia, sampai bunuh orang demi menjaga image yang dia usung tentang dirinya. Jadi saya mau seperti itu, gitu kan. Nah mungkin masyarakat kan udah mulai pinter politik. Siapa sih yang tidak ikut debat kemarin, nonton debat? Semua berusaha paham. Nonton debat sama dengan ini, dia merasa lelah begitu ya. Dia kayak ya ini aja deh, ini yang tidak pretentious, dia menjadi diri dia sendiri. Emang dia pelawak kan, emang dia comedian, foto dia bergaya komedik. So he's being true to himself, dia tidak pretentious, dia tidak pura-pura, dia tidak membangun citra diri tertentu. Misalnya kalau kita dengar cerita Komeng, dia selfie saja, tidak ke studio. Padahal orang sibuk ke studio ya, membuat beberapa tahun lebih muda. Iya, memang berangkatnya dari intensionalitas politik sih. Kalau intensionalitasnya dari awal terjaga, melakukan kalkulasi dengan lebih seksama, tidak emosional, dan tujuannya ini memang murni untuk membuat perubahan. Perubahan itu kan lewat undang-undang, lewat fungsi pengawasan atau kontrol fungsi anggaran, fungsi representatif juga. Tetapi kalau fungsi-fungsi ini saja tidak dipahami misalnya, katanya nanti aja dia belajar ya, pasti parlemen begitu kan, tidak tahu apa fungsi sebagai anggota DPR gitu. Jadi ya tidak jelas sebenarnya dia maju juga untuk apa, kalkulasinya juga tidak matang. Saya merasa saya cukup matang kalkulasinya waktu saya periode 2. Tetapi the unexpected happen gitu. Pas hari H ada black campaign yang mana saya dikasih tahu teman media waktu itu. Tuh kan, oh Mbak jangan kaget ya, kata teman radar nih, teman-teman radar kan, grup radar kalau di sana. Jangan kaget ya jam 5 pagi loh saya diketok. Ntar jam 6 Mbak muncul di running text. Bahwa seolah-olah saya melakukan ini. Saya bilang, what? Jadi sia-sia dong kerja gue, kampanye dalam berapa bulan terakhir gitu kan. Ya gitu lah Mbak, gitu kan. Terus saya ya udah, saat itu saya langsung mengikhlaskan. Ya sudah, kayaknya saya kalah. Udah langsung, belum tanding loh. Belum tanding tuh. Jadi hari H, saya mendingan dipukul mundur jauh-jauh hari deh. Ini dipukul mundur hari H. Saya nggak tahu sampai sekarang itu siapa yang melakukan gitu ya.
proses itulah. Jadi saya langsung muncul di running text. Jadi kredibilitas saya sebagai seorang manusia pun jadi rusak, gitu kan. Maksudnya saya sebagai manusia bukan sebagai caleg aja gitu kan. Berarti parah banget nih si Nova. Kalau ada teman yang baca, keluarga yang baca ya saya melakukan itu dibilangnya. Padahal saya dikasih tahu sama media. Waktu itu actionnya apa? Enggak, tidak bisa berbuat apa-apa karena itu hari H. Mungkin pasca penghitungan setelah kalah? Tidak bisa. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu karena muncul di running text di media-media TV yang besar-besar. Itu muncul di running text bahwa Nofrianti Yusuf terlibat ini. Saya bilang, what? Saya bilang, apa tuh? Kok saya nggak tahu ya gitu. Tapi udah dikasih tahu sama teman media. Mbak jangan kaget ya. Tahu nggak siapa yang itu? Saya bilang, kita nggak tahu juga gitu. Tapi siap-siap aja gitu. Udah lo bayangin, belum tanding tuh. Belum tanding. Cuma saya pikir suara saya sudah hancur banget. Karena kan sebenarnya ada tuh pas periode itu anggota DPR yang terpilih suaranya sekitar 17.000 ada tuh. Ternyata waktu saya PAW dan saya babat alas, saya baru tahu suara saya sekitar hampir 49.000. Udah saya tinggalin. Saya ke Sweden karena diundang berbicara mewakili parlemen. I think topiknya, berdasarkan topiknya, bukan berdasarkan dari Indonesia. Atau saya lupa deh, pokoknya intinya adalah saya waktu itu bicara di parlemen, akhirnya saya tinggalin, udah deh saya ke Sweden dulu jadi pembicara di antara anggota-anggota parlemen negara-negara lain. Nah sebelumnya saya ke BBB itu, ke New York untuk keynote speech mewakili generasi muda dunia juga. Jadi di antara itu, saya memutuskan, saya pasti sudah kalah dah, gitu kan. Itu harus mengikhlaskan, kerja keras saya yang udah langsung, saya tahu begitu, itu saya tahu udah pasti nggak menang saya. Begitu, bayangkan itu belum bertarung. Jam 6 pagi tuh running text muncul. Saya tidak tahu siapa yang melakukan sampai detik ini. Cuma yang saya tahu waktu itu yang menang suaranya sekitar 51.000 sekian. Saya 48.000, hampir 49.000, iya. Tapi saya ya udah itu tadi, udah mengalami black campaign. Kedua, saya tidak menjaga sama sekali, saya tinggalin udah. Saya sudah tidak menjaga sama sekali karena melihat proses itu saja saya merasa itu bisa terjadi. Lantas saya mau cari kemana lagi nih mengamankan suara saya. Gitu, dan serangan yang dilakukan ke saya hari itu membuat saya merasa juga jadi mempertanyakan diri sendiri loh, merasa bahwa wah ini saya begini, I trust myself, saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Bahkan saya sampai bilang, kamu nggak ada yang aneh-aneh. Tim saya tanya loh, kamu nggak ada yang aneh-aneh ya? Saya bilang, saya tidak ada loh instruksi. Enggak Bu, kita nggak ada yang melakukan itu. Oke, fine, berarti kita clear, berarti memang udah dikondisikan dari luar. Cuma saya harus meyakinkan betul, tim saya nggak ada yang ngaco nih, gitu kan. Ya, akhirnya saya bilang, oke, I trust myself, I trust my team, tapi image itu sudah dibuat. Gitu, jadi akhirnya saya memutuskan, I wanted to be kind to myself. Karena orang lain bisa saja punya pemikiran, ini Nova benar-benar berita itu benar nggak ya? Pasti itu bisa muncul di pikiran orang. Tapi yang tidak boleh muncul adalah keraguan dari diri saya dan keluarga saya. Itu yang penting. Gitu. Karena saya pikir saya masih punya modal. Masih punya modal. Modal saya itu I was still alive, masih hidup, masih sehat, masih punya degree, saya masih punya uang, saya masih punya keluarga, masih punya support. Artinya kalau dikalkulasi hidup saya ini masih banyak hal-hal yang positif. Begitu. Kadang-kadang udah. Dan memang itu sering akhirnya mempertanyakan lagi dan kayak malu gitu. Aduh, orang yang baca itu mikir apa ya? Gitu. Itu mikir apa tuh ngelihat itu? Gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Tapi kalau sekarang kayaknya sih lebih cair ya. Masalah black campaign itu cair banget loh sekarang, kayak itu gimmick. Oh itu cuma gimmick. Oh, itu gimmick. Kalau kita tuh kayaknya baper banget ya. Dulu tuh kayak sesuatu yang kayak gitu tuh benar-benar ke hati banget ya. Dan membuat malu kita. Sekarang tuh saya merasa lebih cuek ya. Bodoh amat gitu. Oh bad news is good news gitu kan. Kalau dulu tuh saya tuh sampai
aduh gila malu nih, jangan-jangan orang berpikir saya memang seperti yang diberitakan gitu ya. Itu tapi ya udah, emang yang bisa membangkitkan kita kembali adalah diri kita dan support system itu keluarga gitu ya. Tapi jangan sampai keluarganya juga ikutan error. Tapi makanya juga ikutan error gitu kan. Cuma kalau menurut saya kasus saya cukup lumayan shocking, keluarga saya juga lumayan kaget, tapi yang penting kan trust ya. Trust dan support. Terus dari kitanya untuk be kind gitu ya terhadap diri kita sendiri, jangan terus akhirnya kita mengecilkan diri kita hanya menjadi seorang caleg. Gitu. There is a person before caleg kan gitu. Dan there is a person after failure from caleg. Gitu loh. Itu kan sebenarnya. Nah itu yang sepertinya menjadi sesuatu yang ekstrim ya, sesuatu yang ekstrim, all or nothing. Gitu. Saya juga pernah dulu kenal sama anaknya capres. Terus sering ngobrol, gitu. Terus dia bilang, ini gimana nih menjelang pemilihan? Dia bilang, oh nggak bisa, pilihannya hanya menang atau menang. Ya gimana saya bilang. Jadi saya bilang, ya gimana sih ya pilihannya menang atau kalah saya bilang. Tidak ada menang atau menang saya bilang. Begitu. Ya. Sampai seperti itu gitu ya. Itu keluarga loh ya, anaknya capres, tidak perlu saya sebutkan, ada teman saya lah dulu waktu itu. Seseorang gitu ya. Saya jadi belajar tuh dari situ gitu kan. Dan saya juga melihat stresnya dia melampaui itu. Nanti akan dilakukan pendataan lagi ya, karena pandemi ini membuat jadi berubah, angka menjadi berubah sekali untuk orang dengan gangguan jiwa. Ini satu angka yang simple saja. Waktu saya membuat disertasi S3 penelitian, itu kan saya membuat instrumen untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Di sana saya melakukan penelitian survei di 910 remaja di DKI Jakarta. Yang beresiko tinggi itu 13,8%. Yang mana dari penelitian saya, mereka yang beresiko tinggi mempunyai resiko 5,39 kali lebih besar untuk benar-benar punya ide bunuh diri di kemudian hari. Jadi ya ini perlu menjadi perhatian. Kemudian kita ulang lagi setelah pandemi menggunakan instrumen saya itu yang sudah valid ya, karena kan ini kan udah disertasi, udah valid, sudah masuk jurnal. Kita ulang di Bogor. Sekitar 2.200 remaja, lebih anak-anak awal-awal kuliah deh. Early college year gitu. Tiba-tiba angkanya sekitar 42%, jadi hampir 50%. Bayangkan. Pasca pandemi ya? Pasca pandemi. Nah berarti Indonesia harus melakukan lagi riset kesehatan dasar diulang. Nanti harus dipertimbangkan juga instrumen screening apa yang akan digunakan. Yang lebih spesifikkah depresi untuk remaja atau yang lebih spesifik apa? Nah, ini harus alat screeningnya sedang Pak Menteri Kesehatan ini lagi fokus banget untuk prevention. Nah, tapi nanti kalau untuk survei saya tidak tahu. Akhirnya diputuskan menggunakan kita sih yang sedang mendiskusikan akan menggunakan instrumen apa untuk melakukan pendataan ulang terkait dengan angka gangguan jiwa di Indonesia gitu. Setelah election harusnya sih semoga yang terdampak oleh pemilu ini sifatnya fleeting. Fleeting itu bukan sesuatu yang bertahan. Jadi tidak harus berkembang menjadi gangguan jiwa, menjadi masalah mungkin, itu menjadi masalah kejiwaan, tetapi tidak harus menjadi sebuah entitas diagnosis begitu. Artinya tidak harus sampai depresi, apalagi depresi sampai berat dengan ide bunuh diri atau depresi berat dengan percobaan bunuh diri misalnya. Tetapi dia segera melakukan konsultasi. Makanya kan saya bilang, di tempat kita, di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, kita lebih menggunakan istilah butuh healing kah, setelah lelah kampanye, ya kan? Jadi makanya fasilitas kita juga ada dua, saya bilang. Kalau masih ada uang, pengen private silakan. Kita ada yang VIP, atau kalau sudah tidak punya uang tapi punya BPJS, ya pakai saja.
BPJS, ada polinya, ada rawat inap gitu ya. Kalau misalnya disertai dengan gangguan-gangguan fisik, entah dispepsia, entah GERD, entah jantungnya lah apa segala, kita juga kan di sana umum, tidak hanya jiwa saja. Nah, jadi tawaran-tawaran itu yang penting adalah kalau masih punya uang dan sudah tidak punya uang, itu yang penting. Bukan masalah punya layanan ini, dia yang penting pertama itu. Saya gagal, ya misalnya, dan duit saya habis. Baik Pak, Bapak punya BPJS, ada BPJS, begitu kan? Itu kalau aduh saya mau healing nih, saya capek. Bisa aja kepilih juga mau healing, tetap kepilih tapi lelah ya, prosesnya kan lelah. Aduh saya mau santai dulu deh gitu. Anda punya program apa? Apalagi di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional kan ada lapangan golf heritage, peninggalan zaman Belanda karena kan 142 tahun ini. Ada lapangan golf 9 hole. Ada basket, ada volley, ada tenis meja, ada indoor badminton gitu kan. Ada meja biliar, semua lengkap di tempat kita. Itu untuk healing itu tadi. Kita punya telemedicine yang bisa hanya pakai screen, artinya tidak bertemu langsung. Ada yang menggunakan hotline service, gitu. Jadi macam-macam. Ya, well, saya tidak tahu bagaimana cara membantu buat yang sudah habis-habisan jual rumah, jual mobil, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak tahu. Berharap saja support dari family-nya kuat dan mereka mau menampung. Untuk hidup berapa lama begitu sebelum bisa kembali mapan dan bekerja dan kembali mapan misalnya begitu ya. Takutnya malah keluarganya jadi ikut stres. Kita sih di rumah sakit jiwa ya siap untuk ini karena kan konsep dari rumah sakit jiwa itu tidak hanya menyembuhkan tapi mengembalikan fungsi. Ada upaya rehabilitatifnya. Nah makanya kalau punya BPJS tercover juga oleh BPJS untuk rehabilitatif. Jadi untuk dia kembali berfungsi. Gitu. Jadi bukan cuma hilang gejala ininya aja, gejala kejiwaannya, tapi berfungsi lagi itu penting.